Kita akan merenungkan sebuah tema yang tim tema gereja memberi judul Sehati Sepenanggungan sebagai umat Tuhan. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-36, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Bezalel dan Aholiab harus bekerja, juga setiap orang yang memiliki keahlian, yang dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga mereka tahu melakukan segala pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel, Aholiab, dan setiap orang yang memiliki keahlian, yang dikaruniai Tuhan keahlian dalam dirinya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Lalu semua ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus meninggalkan pekerjaan masing-masing yang sedang dilakukan dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memerintahkan supaya diumumkan di seluruh perkemahan demikian, baik laki-laki maupun perempuan tidak perlu lagi berusaha membawa sesuatu sebagai persembahan khusus untuk tempat kudus. Demikianlah rakyat dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang mereka peroleh untuk melakukan segala pekerjaan itu telah cukup, bahkan berlebih. Sampai sedemikian pembacaan firman. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan terlebih melakukannya setiap hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, suatu ketika saya waktu lalu ada satu momen di mana saya menikmati kebersamaan dengan jemaat di suatu lapangan terbuka, saudara. Tiba-tiba waktu saya sedang berdiri di suatu pijakan dan waktu sedang menikmati kebersamaan dengan jemaat-jemaat itu, saya kemudian tiba-tiba ada jemaat yang berteriak kepada saya Dia berteriak, berseru untuk waspada dan segera berpindah dari posisi tempat saya berdiri. Dia bilang, "Contoh, awas ada sarang bivi merah di situ." Dan saya pun karena mendengar itu tanpa berpikir lama-lama, saudara, langsung refleks berpindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Dan menemukan memang di tempat saya berdiri itu, dekat saya itu ada suatu gundukan tanah dengan lubang tempat semut merah lalu lalang keluar masuk. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat suatu binatang yang disebut sebagai semut ini. Semut ini adalah binatang yang sangat kecil namun juga sangat menakjubkan. Sebegitu menariknya binatang ini sampai penulis Amsal itu menggunakan dia sebagai ilustrasi dari kebijaksanaan dan kerajinan. Sebab pada hakikatnya binatang kecil yang satu ini terkenal dengan sikap rajinnya untuk bekerja mencari makan setiap waktu. Mereka ini bisa kita temukan, saudara-saudara, di mana saja dan terus aktif bekerja tanpa mengenal musim. Namun saudara yang terkasih, bukan hanya itu hal saja yang menakjubkan dari semut ini. Mereka ini terkenal bukan saja sebagai binatang yang rajin, tapi binatang yang tidak bisa hidup sendiri, saudara. Mereka ini diciptakan bukan untuk independen atau berjuang seorang diri, tetapi mereka ini hidup dalam suatu kumpulan yang besar yang disebut sebagai koloni. Saudara, dalam suatu koloni ini, semut-semut ini memiliki peran dan tugas yang masing-masing berbeda. Ada misalnya si semut yang bekerja, semut pekerja, dia itu yang bertugas mencari makan, yang membangun sarang, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ada juga semut tentara atau semut pejuang, yang tugasnya itu untuk menjaga sarang dan menyerang ancaman yang masuk dari luar ke sarang mereka. Dan ada juga sang ratu semut bersama dengan suami-suaminya, karena suaminya banyak saudara-saudara yang milik ratu semut ini yang bertugas untuk reproduksi jumlah mereka. Saudara, meski kecil dan tak berdaya saat sendirian, ketika mereka bersatu bersama-sama, bekerja sesuai dengan tugas mereka masing-masing, maka kelangsungan koloni mereka ini tidak dapat kita anggap remeh. Itu sebabnya kalau kita berdiri di sarang mereka itu, cepat-cepat berpindah. Karena kalau dapat senggol itu akan diserbu oleh serangan semut-semut ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa sebagai manusia, sebenarnya kita memiliki kemiripan sedikit dengan semut-semut ini. Artinya adalah meskipun Tuhan menciptakan kita jauh lebih mulia daripada mereka, tetapi kita ini diciptakan tidak untuk hidup dalam kesendirian, saudara. Tuhan menciptakan kita untuk bersosial dan bahkan berkomunitas, bersatu dalam satu kesatuan yang benar. Dan meskipun saudara-saudara dan saya, setiap kita di tempat ini itu berbeda, masing-masing memiliki keterampilan dan karakter yang berbeda-beda. Dalam perbedaan itu kita tetap masih bisa bersatu, saling melengkapi dalam peran kita masing-masing. Nah, itu sebabnya saudara yang terkasih, seorang tokoh biologi yang bernama
David Suzuki, dia pernah berkata seperti ini. When people come together for the good of humanity and the earth, we can accomplish great things. Ketika orang-orang bersatu demi kebaikan umat manusia dan bumi, kita dapat mencapai hal-hal yang besar. Itu sebabnya saudara yang terkasih, mengapa kita sebagai orang percaya harus menyadari betapa pentingnya persekutuan diri kita sebagai satu gereja. Tuhan menyelamatkan kita untuk datang menyembah Dia secara bersama-sama dalam suatu kesatuan, bukan hanya untuk hidup masing-masing dan bagi diri sendiri saja. Saudara, itulah yang membuat gereja Tuhan ini berbeda daripada persatuan atau komunitas manusia lainnya yang ada di dunia ini. Hal inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini. Kita renungkan bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan merancangkan orang-orang yang telah diselamatkannya untuk bisa hidup sehati, sepenanggungan, sebagai satu kesatuan umat pilihan yang memuliakan Dia bersama-sama. Sekali lagi, Tuhan merancangkan orang yang telah diselamatkannya untuk bisa hidup sehati, sepenanggungan, sebagai satu kesatuan umat pilihan yang memuliakan Dia bersama-sama. Mungkin sekarang saudara bertanya-tanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Saudara, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa hidup sehati, sepenanggungan seperti yang kehendaki ini? Saudara, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, mari kita sama-sama lihat di firman Tuhan. Yang pertama, kita perlu menaati perintah Tuhan sebagai dasar terbangunnya persekutuan kita. Sebelum kita jauh membahas lebih lanjut tentang perikop yang kita baca ini, saudara-saudara, kita perlu setidaknya sedikit flashback ke masa yang lebih lampau lagi. Kita perlu melihat ke belakang sejenak tentang siapa orang Israel yang sedang dibahas dalam kitab Keluaran ini. Saudara, yang pertama, kita perlu mengingat bahwa mereka ini adalah mantan atau ex-budak dari bangsa Mesir. Saudara, sebagai bangsa yang baru saja diselamatkan, dibebaskan melalui pembebasan yang besar dari Tuhan melalui Musa. Mereka inilah bangsa yang sangat siap dengan perubahan dan butuh instruksi selanjutnya untuk mereka berjalan ke depan. Yang kedua, sebagai ex-budak ini mereka juga berarti adalah bangsa yang sedang dalam masa krisis identitas. Siapakah mereka ini? Apakah budaya mereka? Dan bagaimana cara hidup bangsa ini? Dan apa yang akan menjadi masa depan mereka ke depan? Saudara, mereka butuh untuk diingatkan kembali akan sejarah nenek moyang mereka dan kemudian hukum-hukum yang akan menentukan cara hidup dan identitas mereka selanjutnya. Makanya kita melihat ada kitab Kejadian, bahas tentang sebelum Israel, ada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Kemudian sisa dari kitab Keluaran, Bilangan, Imamat dan Ulangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, mereka ini adalah bangsa yang dahulu terpapar dari penyembahan dewa-dewa asing milik Mesir dan tidak banyak yang mengenal Tuhan Allah mereka, yaitu Yahweh, Tuhan Allah Israel, Allah satu-satunya pencipta atas seluruh bumi dan segala bangsa. Saudara, di tengah krisis identitas mereka dan kesiapan mereka untuk berubah, mereka ini mencari-cari Tuhan yang mana yang bisa mereka andalkan, yang bisa mereka pegang di tengah perjalanan mereka di padang gurun. Dan akhirnya karena mereka misguided, ya, artinya salah mencari, mereka membuat Tuhan versi mereka sendiri dan mereka membangun sebuah patung berhala, ya, suatu patung yang disebut anak lembu emas kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 32. Saudara yang terkasih, mereka perlu membangun fondasi yang paling pertama dan utama mereka sebagai satu umat pilihan yang dikuduskan, yaitu mengenal dan menyembah Tuhan Allah yang benar. Dan itu sebabnya sisa dari kitab Keluaran ini adalah instruksi bagi mereka untuk membangun bersama ibadah yang benar, yaitu untuk membangun tabernakel atau kemah suci, tempat mereka bersatu hati menyembah Dia. Saudara, jadi sebelum mereka mau hidup, apa perintah hukum Tuhan yang mau diberikan, yang harus mereka lakukan terlebih dahulu adalah kenal dulu siapa Tuhan, ya, siapa Allah yang harus mereka sembah, siapa yang memegang tangan mereka, yang akan menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian dan akan memastikan masa depan mereka sebagai suatu bangsa pilihan. Dan inilah tema yang berkali-kali diingatkan, tema kunci yang berkali-kali ditekankan di bagian Alkitab yang kita baca ini, yaitu mendengar, mengerti, dan menaati perintah Tuhan sebagai fondasi utama. Kalau kita lihat di pasal yang sebelumnya, pasal 35, itu juga ada dibahas, ya, bagaimana orang Israel ini berkali-kali bilang Tuhan memberi perintah, ya, Tuhan berfirman, Tuhan memberi instruksi, beginilah firman Tuhan. Ada hukum, ada perintah yang diberikan, dan termasuk juga ada pasal 36 ayat 1 ini, ada juga kalimat yang ditekankan, tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, ada suatu urgensi di sini, ya. Urgensi bagi umat Tuhan untuk betul-betul meneliti dan memahami perintah Tuhan sebelum berkontribusi bagi pembangunan kemahnya. Sebab jika tidak, maka mereka bisa saja melakukan hal yang salah dan berlawanan dari yang Tuhan mau, yaitu
menyembah mungkin kepada Tuhan yang salah dengan cara yang salah, meskipun mungkin intensi mereka baik. Selain terkasih dalam Tuhan, dari bagian ini setidaknya dua hal yang kita sama-sama pelajari dan boleh perhatikan. Yang pertama adalah perintah Tuhan bagi kita adalah agar kita hidup dalam persekutuan yang saling membangun, bukan sendiri-sendiri. Saudara, inilah sikap hati yang dibawa oleh bangsa Israel waktu mempersembahkan harta dan tenaga mereka untuk bersama-sama membangun kemah suci Tuhan, yaitu demi kebaikan mereka bersama sebagai umat Tuhan untuk menyembah Tuhan yang benar. Ini juga yang dinasihatkan oleh penulis kitab Ibrani kepada orang percaya, yaitu umat perjanjian di masa perjanjian baru. Dikatakan untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi untuk saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita dipanggil untuk hidup bersama dan saling sepenanggungan untuk kemajuan iman dan kehidupan bersama-sama kita. Yang kedua adalah perintah Tuhan diberikan agar kita bisa mengikutinya dengan sikap ibadah yang benar. Nah, saudara, memang ada beberapa hal ya, hukum-hukum dalam kitab perjanjian lama ini yang sudah tidak perlu kita orang Kristen ikuti lagi. Misalnya hukum seremonial bangsa Israel ya, misalnya bakar korban persembahan ya, memberikan lembu domba dan sebagainya. Saya lihat orang Manado jarang yang pelihara kambing domba ya. Biasanya pelihara B2 atau ayam ya. Itu kalau secara hukum itu sudah bisa dipakai ya. Saudara-saudara, ada beberapa hukum yang tidak perlu kita lakukan lagi, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seperti kekudusan, ketulusan, ketaatan, dan belas kasihan itu harus selalu kita lakukan dan kita bawa. Saudara yang terkasih, tidak ada artinya kita kelihatan rajin beribadah jika hidup pribadi kita itu tidak berakar dan berpadanan dengan firman Tuhan. Tidak ada artinya kita rajin pelayanan jika itu dijadikan ajang pamer bakat, bukannya untuk membangun iman saudara seiman kita. Yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali ada dua orang sahabat yang sedang berjalan ya, menikmati jalan sore. Jadi mereka itu berjalan bersama-sama sambil mereka mungkin cari suar ya, mereka ingin menikmati alam ya. Nah, namun saja waktu itu ketika mereka memilih untuk jalur yang akan mereka berjalan itu, mereka memilih satu jalur yang sepanjang hamparan mata memandang itu ada pagar ya yang membatasi gerak mereka. Ada satu di antara dua teman ini, dia itu adalah orang yang suka untuk menikmati alam secara luas ya, secara terbuka, secara bebas. Jadi dia itu sebenarnya tidak suka ya berjalan di jalur yang ada pagar ini. Tapi akhirnya karena mereka sudah memilih jalan itu, mereka berdua berjalan terus. Berjalan terus, lama mereka berjalan, tetapi jalur mereka ini terus dibatasi oleh pagar ini. Dan akhirnya sang teman yang satu ini, dia itu mulai frustasi dan mulai ancang-ancang untuk melompat pagar itu agar bisa menikmati alam secara lebih bebas lagi. Dia berkata, sudah bosan aku berjalan dibatasi pagar ini. Saatnya aku akan melompat ke seberang untuk berjalan lebih bebas, menikmati alam yang lebih bebas. Dan waktu si temannya ini mau siap-siap untuk loncat, teman yang satunya berkata, jangan, berhenti. Ya, itu bukan pagar. Ternyata itu adalah pembatas jalan. Tapi sayangnya teriakan temannya untuk menghalangi temannya ini tidak mampu untuk membuat dia berhenti meloncat. Dan akhirnya dia sudah lebih dahulu meloncat dan jatuh ke dalam jurang yang ada di seberangnya. Yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin seringkali dalam menjalani kehidupan ini memandang perintah Tuhan itu seperti pagar yang membatasi kebebasan hidup kita. Tapi kita harus selalu menyadari bahwa perintah Tuhan diberikan justru itu untuk kebaikan hidup kita. Tuhan tahu kita itu gampang untuk dijatuhkan oleh iblis kalau kita berjuang seorang diri. Itulah sebabnya dia memerintahkan kita untuk hidup bersama-sama dalam satu persekutuan. Tuhan tahu kita gampang menjadikan pelayanan sebagai pelarian atau ajang pamer bakat. Karena itu ia meminta kita untuk menjaga sikap hati dan integritas dalam kita beribadah atau menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah setiap kita melibatkan diri dalam persekutuan rohani secara rutin. Sebab kita diciptakan tidak untuk hidup seorang diri, saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk bersatu dan hidup bersama, saling membangun. Ya, itu perintah firman-Nya. Memang sebagai pribadi yang diselamatkan Tuhan, kita punya tanggung jawab pribadi untuk berteduh, ya, untuk berdoa, bergaul erat dengan firman-Nya. Namun firman Tuhan itu juga akan semakin bisa menumbuhkan iman kita jika kita membahasnya bersama-sama dengan saudara seiman kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, persekutuan dalam skala kecil, ya, seperti misalnya rayon atau mungkin kolom, ya, kalau di beberapa gereja gemim yang lain, ya, dan terlebih kelompok-kelompok kecil, komsel seperti yang gereja kita punya, komsel Shine, ya, itu menjadi wadah yang penting bagi kita untuk bisa lebih bertumbuh bersama-sama. Mari kita libatkan diri dalam persekutuan bagi sesama saudara seiman. Yang kedua adalah kita diminta untuk mempersembahkan hidup sebagai satu kesatuan, baik dalam kepemilikan maupun talenta.
Yang terkasih, waktu kita baca ya perikop ini, khususnya di ayat 2-4, kita melihat bahwa orang-orang Israel ini pada akhirnya sama-sama membawa persembahan mereka yang dimintakan dari Tuhan kepada mereka, mereka bawa pada Musa. Dan kalau kita perhatikan kembali lebih saksama lagi, kita akan melihat bahwa yang mereka bawa ini bukan cuma persembahan dalam bentuk material. Mereka juga membawa diri mereka, membawa tenaga mereka, yaitu orang-orang yang mampu untuk mengerjakan tugas yang disiapkan, yaitu untuk membangun perkakas-perkakas ataupun hal yang dibutuhkan untuk kemah suci. Setiap mereka saling bersumbangsi keterampilan satu sama lain dalam membangun kemah suci Allah, selain pemberian persembahan dari milik mereka masing-masing. Ya, ada yang merancang, ada yang mengawasi, ada juga tukang-tukang dan orang-orang yang bisa membantu dalam hal yang lain. Saudara yang terkasih, orang-orang yang bekerja ini, kalau kita lihat dalam Alkitab, itu berkali-kali disorot memiliki karakteristik istimewa. Kita lihat misalnya Bezalel, seorang yang dipercayakan untuk jadi perancang. Ya, dikatakan dia dalam pasal 35 ayat 31 sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Sedangkan Aholiab dalam pasal 35-34 dikatakan Tuhan menanam dalam hatinya kepandaian untuk mengajar, ya, yaitu memberi instruksi kepada para tukang-tukang lainnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Dikatakan selanjutnya, bagi setiap tukang, bagi setiap orang-orang yang berkontribusi, yang mau memberi diri untuk bekerja, dikatakan mereka itu dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, seperti tahu melakukan segala pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Di sini saudara bisa melihat berkali-kali ditekankan Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memperlengkapi, Tuhan menanamkan, Tuhan memberikan keahlian dan pengertian. Saudara, kita melihat bahwa dari sini Tuhan Allah itu bukan hanya Allah yang memberikan perintah, mempersiapkan umatnya untuk melakukan suatu proyek, tetapi juga Tuhan adalah Allah yang memperlengkapi umatnya untuk melaksanakan perintahnya. Dalam setiap proyek yang dirancang Tuhan dalam umatnya, Ia mengaruniakan talenta dan karunia untuk memampukan mereka bisa melaksanakannya. Dan semua talenta, keahlian, dan karunia yang dimiliki setiap masing-masing pribadi umat Tuhan itu berbeda-beda. Dan hal ini juga berlaku bagi setiap kita, saudara-saudara. Orang percaya, umat pilihan Allah yang hidup di masa kini. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus karena iman dalam Yesus Kristus, kita bukan hanya diberikan keselamatan, tapi juga diperlengkapi berbagai macam karunia dan talenta untuk bisa melayani di rumah Tuhan. Ya. Dan itu sebabnya Paulus waktu dia menuliskan Efesus pasal 4, dia bahas tentang macam-macam karunia dalam pelayanan, ada rasul-rasul, ada pengajar-pengajar. Semuanya bertujuan untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara perhatikan juga bahwa setiap talenta dan karunia kita itu berbeda-beda, ya. Jadi ada mungkin orang yang lebih fasih dalam berkata-kata, ya, atau mungkin punya suara yang lebih merdu, misalnya para rekan-rekan singer, ya, seperti tadi itu mungkin lebih cocok berada di depan panggung daripada yang lebih cocok bekerja di belakang layar, misalnya multimedia, ya, penyambut tamu dan lain sebagainya. Karena itu janganlah kita jatuh dalam sikap yang saling membanding-bandingkan, saudara. Merasa orang ini lebih hebat dari kita atau orang lain lebih rendah dari kita. Setiap kita ini sama-sama adalah berharga dan unik, penting bagi pembangunan persekutuan gereja Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, suatu kali ada seorang manusia, dia ini ingin melakukan suatu tes, ya, mengadakan suatu kontes untuk melihat siapa binatang yang paling hebat dari semua yang ada. Jadi waktu itu dia kumpulkan dan cukup banyak binatang-binatang yang ikut, ya, hadir, ya. Ada burung, ada monyet, ya, ada gajah, ada anjing, ya, dan juga bahkan ada ikan yang kecil yang hanya bisa hidup di dalam mangkok akuarium kecilnya itu yang diisi air. Namun sayangnya saudara-saudara, waktu mereka dikumpulkan dan tes mau dimulai, ternyata kontes yang dilakukan itu satu, saudara-saudara. Manusia itu bilang, siapa yang paling lebih dahulu sampai di atas pohon, dia yang akan menang. Dialah binatang yang paling hebat. Itu ujiannya, sudah sesimpel itu. Jadi karena ujiannya sesimpel itu, tentu kita bisa menduga, ya, siapa yang akan menjadi pemenangnya. Yang pertama sampai adalah burung, ya, karena dia bisa terbang. Kemudian monyet-monyet mengikutinya, dan juga mungkin ada binatang-binatang lainnya yang lebih tangkas. Binatang-binatang yang lain mungkin lebih kesulitan. Misalnya si gajah tidak mungkin dia mau naik pohon, ya, atau anjing yang tidak bisa memanjat, ya. Apalagi si ikan yang tidak bisa keluar dari mangkok kacanya. Saudara, sesungguhnya apa yang dilakukan si manusia ini keliru, saudara. Penilaian seperti ini adalah penilaian yang salah, karena setiap binatang itu memiliki keunikan
dan kemampuan dari diri mereka masing-masing. Memang mungkin si ikan ini tidak bisa memanjat pohon, apalagi keluar dari mangkoknya saja dia sudah pasti akan mati. Tetapi sekiranya si manusia buat lomba untuk menyeberang lautan luas, ya, menyeberang misalnya dari pantai sampai ke pulau yang ada di seberang, maka si burung, si monyet atau binatang lainnya pasti tidak akan bisa sampai. Tapi si ikan kecil ini akan tiba pulau seberang dengan selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu juga dengan setiap kita orang percaya yang berada dalam gereja Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat atau kurang berharga dari yang lain. Sebab setiap kita memang berbeda. Dan perbedaan itu bukanlah untuk jadi ajang kita membanding-bandingkan kehebatan, tapi justru sebagai kesempatan bagi kita untuk bisa saling melengkapi di dalam pelayanan gerejawi atau bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Saudara, karena itu marilah kita mempersembahkan bukan hanya berkat kepemilikan kita saja, tapi juga tenaga, talenta, karunia, dan waktu kita untuk pelayanan. Kita harus menemukan dan mengumpulkan di hadapan Tuhan apa karunia unik yang Dia tanamkan dalam diri kita, dan jangan disia-siakan dengan cara kita pendam begitu saja untuk diri kita. Kalau memang mungkin ya, misalnya kita melihat pelayanan di forum besar seperti di ruang gereja ini, itu membuat kita gentar ya, totofore ya kata orang Manado bilang, maka marilah kita belajar mulai aktif pelayanan dalam skala persekutuan yang lebih kecil ya, misalnya seperti tadi rayon-rayon, kolom, persekutuan doa ya, bahkan family altar, dan termasuk juga komsel atau kelompok pemuritan seperti Shine itu memperperan sangat penting bagi kita. Karena itu menjadi wadah untuk kita melatih talenta dan karunia kita untuk bisa saling melayani sesama kita. Dan itu sebabnya setiap kita meski berbeda tetapi tetap sama berharganya. Setiap kita punya peran untuk berkontribusi bagi persekutuan rumah Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, yang harus kita pegang adalah kita perlu memiliki kemurahan hati yang tulus sebagai respon dari pengampunan Tuhan. Saudara yang terkasih, selain membutuhkan tenaga untuk membangun kemah suci, itu juga butuh bahan-bahan material yang berharga. Kita lihat misalnya di pasal 35 ayat 21 sampai 29, itu ada beberapa hal yang didaftar secara rinci oleh Tuhan ya, supaya orang Israel tahu apa yang harus dilakukan dan dipersembahkan. Kita harus mengingat saudara-saudara bahwa persembahan yang diharapkan dari orang Israel ini, yaitu orang-orang Israel yang mantan budak ini, yang sedang berada di padang belantara ini, meskipun mereka baru saja keluar dari perbudakan, mereka itu bukanlah orang-orang yang susah. Mereka itu adalah orang-orang yang diberkati, tidak dalam kekurangan. Saudara ingat, kalau mungkin masih ingat dalam kisah sekolah minggu sebelumnya ya, sewaktu orang-orang Israel ini keluar dari Mesir, itu banyak orang-orang Mesir dan mantan majikan mereka itu memberikan banyak harta berharga kepada mereka, seperti misalnya emas, kain mahal, binatang ternak, atau hal-hal lainnya yang berharga sebagai upeti kepada mereka agar Tuhan Allah Israel tidak lagi menghajar mereka dengan keras seperti 10 tulah yang terjadi atas mereka sebelumnya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, waktu mereka menggunakan harta milik mereka ini untuk membuat patung berhala anak lembu emas, Tuhan segera menghukum mereka. Mereka dihukum Tuhan karena tidak tahu diri. Tidak tahu diri di hadapan Dia yang telah menyelamatkan dan memberi banyak berkat kemurahan bagi mereka. Tapi Tuhan Allah itu juga bukan Allah yang murka terus-menerus. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Murkanya tidaklah sampai menghabisi mereka, sebab Ia mengampuni dan memberikan kesempatan baru untuk mereka bertobat dan menyembah Dia. Kini setelah mereka diampuni, diberikan kesempatan baru, mereka siap untuk mempersembahkan kembali apa yang dimintakan Tuhan dari milik mereka sebagai respon pertobatan mereka. Dan saat Musa memberitahukan apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan kemah suci, mereka pun dengan sukarela dan tulus hati memberikannya. Saudara, satu hal unik yang terjadi waktu mereka sedang mengumpulkan persembahan, ya, itu adalah mereka mengumpulkan melampaui atau lebih dari apa yang dibutuhkan oleh Musa dan para pekerja yang sedang membangun. Para tukang yang sedang bekerja tiba-tiba datang kepada Musa ya, memberi laporan bahwa rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Musa tidak sangka, sebanyak itu ya. Jadi dia periksa ya, Musa periksa orang-orang Israel dan ternyata betul, hartanya banyak sekali. Saking banyaknya pemberian mereka sampai Musa harus memerintahkan agar mereka berhenti membawa persembahan untuk Tuhan. Ya, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Jadi Musa suruh berhenti bawa bukan karena tidak butuh kasih persembahan ya, tapi karena sudah cukup, bahkan lebih daripada yang mereka butuhkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang disoroti di sini, yang sedang dilakukan mereka ini bukanlah pada banyaknya persembahan yang mereka berikan ya. Saya teringat waktu
hari Paskah yang lalu ya, waktu HRG memberikan pengumuman supaya jemaat mengumpulkan telur Paskah ya. Saya ingat waktu itu golnya mereka atau target sasarannya mereka itu 2.000 butir saudara-saudara ya. Tapi yang dikasih bahkan sampai melampaui, bisa sampai 4.000 saudara-saudara waktu itu. Dan sampai sebanyak itu akhirnya orang-orang di HRG akhirnya sampai harus berkata, sudah jemaat kumpul itu telur Paskah ya. Sebab nanti semua terlalu banyak, bingung nanti berbagi di mana. Mungkin HRG juga khawatir ya kalau jemaat terlalu banyak makan telur jadi kaskado nanti ya saudara-saudara ya. Nah tapi seperti itu kira-kira saudara apa yang terjadi ya, saya bisa membayangkan seperti itu mungkin yang terjadi di zaman Musa ini. Nah unik sekali saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan orang-orang Israel yang dahulu menyembah berhala, yang dahulu tidak tahu Tuhan, yang dahulu membuat patung lembu emas. Tapi sekarang mereka datang membawa persembahan dan bahkan persembahan melampaui yang dibutuhkan oleh Musa. Saudara, ini bukan masalah harta atau banyaknya jumlah yang mereka berikan, tetapi seberapa besar ketulusan mereka, kemurahan hati mereka untuk memberi bagi pembangunan rumah Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara, satu alasan terbesar mengapa sikap mereka yang menyembah berhala ini bisa berubah 180 derajat mempersembahkan untuk Tuhan. Jawabannya satu, yaitu bahwa mereka sudah mengalami berkat kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Karena kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan, mengampuni dosa, bahkan memberkati hidup mereka secara melimpah, mereka menyadari tidak ada hal yang perlu ditahan ketika mau memberikannya untuk Tuhan. Itu sebabnya dalam satu pujian Mazmur Israel ada dituliskan seperti ini. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ingatlah saudara yang terkasih, dasar motivasi terbesar kita untuk memberi kita bagi Tuhan itu satu. Kita sudah mengalami besarnya kemurahan Tuhan. Ya sekali lagi ya, kita sudah mengalami besarnya kemurahan Tuhan atas hidup kita. Kita mengalami itu setiap hari kita menjalani kehidupan kita. Dimulai dari setiap tarikan nafas pertama kita di pagi hari. Kemudian segala yang terjadi, segala yang bisa kita syukuri di sepanjang hari yang kita lalui itu. Dan berkat kemurahan terbesar yang kita terima dari Dia, itu adalah pada waktu Ia datang ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita. Saudara, inilah kemurahan Tuhan yang terbesar yang pernah kita alami. Dia yang sebenarnya tidak ada hutang apa-apa bagi kita. Tidak ada kewajiban menolong kita yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi Dia rela menerima penghinaan dan penderitaan yang luar biasa untuk menanggung dosa-dosa kita. Darahnya yang mahal itu dicurahkan cuma-cuma, bahkan hingga habis kering dari tubuhnya untuk menghapus noda dosa dari kita. Tanpa kemurahan yang ditunjukkan Kristus ini, hidup kita mungkin pada akhirnya, bukan mungkin, pasti tidak akan ada artinya. Karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita yang sudah mengalami kemurahan hatinya yang besar ini tidak rela juga memiliki kemurahan hati untuk sehati sepenanggungan, memberi untuk pembangunan persekutuan rumah Tuhan, memberi untuk kebaikan sesama orang percaya, saudara seiman kita di dalam tubuh Kristus gereja Tuhan ini. Saudara-saudara, satu kali waktu saya melakukan suatu praktik pelayanan di Pematang Siantar ya. Dulu saya praktik 1 tahun di sana tahun 2019 sampai 2020. Di awal tahun itu waktu saya masih ingat pertengahan bulan Januari ya, dalam rangka perayaan Imlek. Di momen selesai ibadah minggu ya, itu saya diberikan berkat ya. Jadi suatu angpau Imlek ya dari jemaat kepada saya. Mungkin dia kasihan saya jauh ya, perantauan dari Manado ke Malang, kemudian ke Siantar, kemudian tidak ada keluarga, tidak ada pasangan juga ya, masih single sampai sekarang juga sih saudara ya. Mungkin ada seperti itu ya. Jadi saya diberi ya, dan saya bersyukur sekali ya. Saya bilang, apa ini Ci? Yuk apa-apa, saya suka kasih kok buat Lause, waktu itu panggil Lause kan. Jadi saya mengambilnya, berterima kasih, dan sampai saya pulang ke pastori itu, saya melihat isi dalamnya, lumayan saudara-saudara ya. Saya pun bersyukur kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Artinya sepanjang minggu ke depan saya tidak perlu masak di rumah lagi, mungkin bisa makan-makan enak di luar begitu ya, beli di luar. Ya, tapi selesai yang terkasih dalam Tuhan, tidak sampai 1 minggu berlalu, saya itu berjumpa atau ditemui dengan satu orang kerja dari gereja, satu orang bapak, dan dia itu memang saya terkenal itu orang yang memang cukup susah Bapak Ibu Saudara ya, cukup susah dan bisa dikatakan tidak tahu juga, tidak hebat juga dalam mengelola keuangan. Tapi dia datang kepada saya saudara-saudara. Dia datang dan dia
berkata seperti ini ya. Dia minta pertolongan saya, dia berkata dia mau pinjam uang 100.000 saja untuk bisa beli susu buat anaknya. Sebab gajinya sudah habis dan dia bilang dia berjanji akan menggantinya di bulan depan, pada bulan Februari waktu terima gaji. Saya waktu mendengar itu, meskipun saya tahu orangnya seperti itu ya, saya tetap ambil ya dompet saya di dalam saku saya keluarkan uang 100.000, saya kasih ke dia dan saya bilang, ambil Jo Pak, napa apa, nggak usah ganti ini for Bapak. Dia bilang ke saya, betul ini lause, aduh nanti mau ganti kok bulan depan. Sudah napa apa Pak, buat Bapak saja. Kemudian dia bilang, aduh makasih lause, puji Tuhan, terima kasih Tuhan membalaskan kebaikan lause luar biasa. Sampai saya udah lupa apa yang disampaikan kepada saya ya. Dan akhirnya setelah itu dia ambil itu uang, kemudian dia pergi ya. Yang saya berdoa ya itu dia belikan untuk susu untuk anaknya ya, bukan untuk pakai hal yang lain. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan, di mata dia yang mengalami itu, mungkin saya sedang melakukan kebaikan terbesar yang dia alami dalam kehidupannya. Tapi sungguhnya apa yang saya lakukan itu hanyalah ekspresi dari cerminan dari berkat yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Yang mungkin jumlahnya jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada Bapak itu. Saya bahkan sempat berpikir ya, Tuhan saya sempat menyesali ya, kenapa enggak saya pakai waktu itu kesempatan untuk bisa memberi lebih bagi dia. Karena mungkin saat itu dia lebih butuh ya. Tapi itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena saya sudah mengalami berkat, saya sudah menerima berkat yang luar biasa melampaui apa yang saya butuhkan. Saya memberikan kepada orang itu sebagai bentuk saya meneruskan perpanjangan tangan berkat Tuhan dari saya terima kepada orang, kepada Bapak tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Begitu besar kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari jurang maut, dari neraka, bisa masuk dalam kerajaan surga. Dia memelihara hidup kita, keluarga kita, anak cucu kita. Segala usaha kita yang mungkin sedang pernah diambang kebangkrutan, Tuhan pulihkan. Ataupun hal lainnya, kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Tapi sudahkah itu membuat kita menjadi orang-orang yang lebih murah hati bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, atau bagi orang lain? Saudara, marilah kita menunjukkan kemurahan hati satu sama lain. Persekutuan yang sehati sepenanggungan tidak akan tercapai jika setiap kita masih ada sikap menahan diri dan bersungut-sungut saat kita diminta untuk mempersembahkan diri dan kepemilikan kita bagi kebaikan bersama. Jadi jangan menahan diri saat kantong persembahan dan perpuluhan diedarkan untuk kelangsungan gereja kita. Juga jangan menutup mata mengabaikan saudara seiman kita yang mungkin sedang butuh bantuan. Jangan juga mengabaikan kotak-kotak persembahan misi yang disediakan untuk pelayanan penjangkauan yang lebih luas. Saudara, ingat Tuhan Yesus dan segala berkat kemurahannya, maka kita tidak akan ada alasan lagi untuk menahan diri bagi kebaikan bersama. Saudara, pada akhirnya semua ini kita lakukan untuk memenuhi rancangan Tuhan bagi kita, yaitu bisa hidup bersama, sehati, sepenanggungan sebagai umat pilihan Tuhan. Saya akan menutup renungan ini dengan mengutip suatu perkataan dari seorang pendeta Belanda terkenal yang bernama Henry Nouwen. Ya, dia berkata seperti ini. Christian community is the place where we keep the flame of hope alive among us and take it seriously so that it can grow and become stronger in us. Atau artinya, komunitas Kristiani adalah tempat di mana kita menjaga api harapan tetap hidup di antara kita dan menanggapinya dengan sungguh-sungguh agar dapat bertumbuh dan semakin kuat di dalam diri kita. Saudara, biarlah kita terus merindukan persekutuan gereja kita semakin maju, semakin bertumbuh, semakin harmonis. Dan bersikap bukan lagi sebagai penuntut-penuntut atau kritikus gereja saja, tetapi sebagai pemberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan rumah Tuhan. Amin.